ingin bertanya Pak Esra, apakah Allah sekejam itu sehingga diciptakan neraka untuk menghukum manusia berdosa? Mohon penjelasan Pak Pendeta. Ini tergantung dari kita melihat seberapa seriusnya dosa itu. Ya. Kalau kita melihat bahwa dosa itu adalah sebuah perlawanan kepada Allah, dan bahkan demi penebusan dosa Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal dan mengalami penderitaan sehebat itu, tapi pengorbanan semacam itu masih juga ditolak, maka tidak aneh kalau hukuman terbesar diberikan. Kalau saudara bisa sabar sedikit, saya mungkin mau sharing sedikit tentang satu khotbah saya ya. Oke, dalam salah satu khotbah Natal saya, judulnya adalah The Greatest Gift, hadiah terbesar. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 ini, itu ada banyak hal besar. Natal itu sebenarnya adalah hadiah terbesar. Kenapa? Karena yang memberikan hadiah itu adalah pribadi terbesar, yaitu Allah. Karena begitu besar Allah. Allah ini adalah pribadi terbesar. Maka Natal itu adalah hadiah terbesar karena yang memberikan hadiah itu adalah pribadi terbesar. Kedua, pemberian itu sendiri dilandasi dengan motivasi yang besar. Motivasinya apa? Kasih. Karena begitu besar kasih Allah. Kasih itu besar. Dalam 1 Korintus pasal 3, kasih lebih besar daripada semua karunia. Kasih lebih besar dari semua pengetahuan. Kasih lebih besar daripada iman untuk bikin mujizat. Kasih lebih besar dan lebih penting dari segala pengorbanan tanpa kasih. Lalu Paulus bikin kesimpulan, kasih tidak berkesudahan. Ya, nubuat berakhir, pengetahuan akan lenyap. Yang paling besar di antaranya adalah kasih. Nah, kalau kasih aja sudah besar, Yohanes 3:16 masih bilang kasih Allah itu begitu besar. Maka ini pemberi hadiah itu terbesar, motivasinya itu terbesar. Ketiga, pemberian itu ditujukan untuk suatu jumlah yang besar. Karena jumlah terbesar itu adalah dunia. Dunia ini besar. Hadiah itu diberikan untuk seluruh dunia. Untuk seluruh bangsa, Lukas 2. Untuk dosa seluruh dunia, itu jumlah terbesar. Dia juru selamat dunia. Nah, pemberian itu sendiri juga terbesar. Ya, kalau tadi itu adalah bahwa itu pemberian itu untuk jumlah yang besar. Sekarang pemberian itu pemberiannya sendiri itu terbesar. Kenapa? Karena yang diberikan itu anak loh. Dia mengaruniakan anaknya. Yang kedua, anak yang diberikan itu untuk menderita dan disalibkan. Yang ketiga, anak itu adalah anak yang dikasihi. Inilah anakku yang kukasihi. Nah, berikutnya adalah anak itu anak tunggal. Maka pemberian sendiri terbesar. Nah, lalu pemberian itu mengandung undangan terbesar. Undangan terbesar itu percaya kepada, itu sebuah undangan terbesar. Ya. Di dalam dunia ada undangan pesta, undangan rapat, undangan debat, undangan hadir acara. Tapi Allah memberikan satu undangan yang besar nilainya, yaitu percaya. Percayalah juga kepadaku. Percayalah kepadaku, itu undangan terbesar. Nah, penerimaan terhadap undangan ini akan menghasilkan pembebasan terbesar. Pembebasan terbesar itu apa? Tidak binasa. Ketidakbinasaan itu pembebasan terbesar. Kenapa? Karena apa gunanya seorang punya isi dunia tapi kehilangan nyawanya? Ya. Dan sekarang perhatikan ini. Penolakan terhadap undangan ini akan menghasilkan hukuman terbesar. Nah, saudara lihat kata-kata saya ini ya. Jikalau kepercayaan terhadap undangan Allah ini membawa pembebasan terbesar, penolakan terhadap undangan ini juga membawa akibat yang besar. Perhatikan, yang memberikan hadiah ini adalah pribadi terbesar. Dia memberikannya dengan alasan atau motivasi yang terbesar. Dia memberikan kepada suatu jumlah yang besar. Isi pemberian juga terbesar.
mengandung undangan yang terbesar, semuanya terbesar. Bayangkan, dengan semua yang serba terbesar ini, maka penolakan terhadap undangan itu harus dikategorikan sebagai penghinaan terbesar terhadap pribadi, sekaligus pemberian terbesar. Ini adalah dosa terbesar, dan ini pasti mendatangkan hukuman terbesar. Pada waktu Israel dalam pengembaraan di gurun, Allah memberikan mereka makanan dari surga, yakni mana. Tapi mereka menghina. Mereka bilang, kami telah muak. Akibatnya, Tuhan menghukum mereka dengan ular tedung. Mati semua. Bayangkan, jikalau penghinaan terhadap mana saja mendatangkan hukuman mati dengan ular tedung, lalu bagaimana dengan penghinaan terhadap pribadi terbesar dan hadiah terbesar? Ibrani 10, betapa beratnya hukuman yang dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, menganggap najis darah perjanjian, dan menghina roh kasih karunia. Nah, maka orang yang percaya tidak binasa, yang tidak percaya pasti binasa. Jadi pertanyaannya, neraka diberikan, itu besar sekali hukumannya. Kenapa? Karena yang diberikan itu terbesar. Yang memberi terbesar, yang diberi terbesar, motivasinya terbesar, jumlahnya terbesar, pemberian itu sendiri ada undangan terbesar. Kalau kamu tolak, wajar dong kalau kamu diberikan hukuman terbesar. Dan itu adalah neraka. Karena itu semua yang ada di sini, yang belum sungguh-sungguh percaya Yesus, segera terima Yesus sebelum terlambat. Merdeka atau mati. Tapi kalau saudara sudah terima Yesus, saudara pahami ini sungguh-sungguh, rajin beritakan Injil. Karena ada banyak orang sementara menuju kebinasaan. Rebutlah dan raihlah mereka dari api.